Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita patut mengucap syukur buat kesempatan yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Kita masih dapat berbakti sekarang ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saya akan membawakan sedikit dari firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon izinkan saya untuk share screen. Boleh tolong share screen ya. Saat ini judul firman Tuhan yang ingin saya bawakan berjudul, Masih Adakah yang Bisa Dipercaya? Sebelum kita lanjut mempelajarinya, saya undang kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami pada saat ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau rapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Hamba tidak pandai berbicara, tapi kiranya Engkau saja Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami orang berdosa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Jadi, judul firman Tuhan yang saya bawakan saat ini, masih adakah yang bisa dipercaya? Kenapa saya membawakan ini? Karena di zaman sekarang ini, sulit ataupun susah kita menemukan atau mendapatkan orang yang bisa kita percayai, atau hal yang bisa kita percaya. Saya ingat kata orang tua saya, bahwa ketika di jalanan, jangan percaya kepada siapapun. Jangan percaya kepada orang manapun yang kita tidak kenal. Nah, jadi kenapa begitu? Karena kita tidak tahu apa niat dan tujuan mereka. Itu yang tidak kenal. Bahkan yang kenal sekalipun harus berhati-hati. Nah, kira-kira tentang apakah pelajaran kali ini? Kita akan mempelajarinya di slide-slide berikutnya. Boleh lanjut slide-nya? Sebelumnya, pada zaman yang penuh kemerosotan moral seperti sekarang ini, di mana miliaran orang ditipu oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana para pemimpin agama dan pembimbing spiritual ternyata penjerat berkarisma, di mana berbohong seperti sudah biasa di panggung politik, di mana orang-orang yang paling Anda percaya seringkali menyakiti Anda melebihi orang lain. Di zaman sekarang ini yang sudah dikatakan sudah zaman kemerosotan moral, sudah susah kita menemukan orang yang dapat dipercaya. Bahkan akhir-akhir ini, baru-baru ini, kita sering dan pernah mendengarkan berita tentang saham ataupun investasi, di mana saham tersebut adalah investasi bodong, di mana saya ada mendapatkan kabar bahwa banyak orang, bahkan umat Kristen sekalipun, yang ditipu, bukan cuma jutaan, bahkan puluhan ataupun bahkan ratusan juta ditipu oleh investasi bodong tersebut. Sulit sekali menemukan orang yang bisa dipercaya, bahkan perusahaan sekalipun. Nah, di mana sudah semua sekarang sedang berpolitik, dan dikatakan orang yang paling kita percaya sekalipun atau bahkan keluarga, itulah yang sering kali menyakiti kita melebihi orang lain. Nah, dikatakan bahwa keluarga kita sendiri pun bisa menyakiti kita, apalagi orang lain. Nah, jadi kalau gitu siapa? Keluarga sendiri pun susah untuk dipercaya. Kalau itu siapa yang bisa kita percaya sekarang ini? Lanjut. Tapi jawabannya ada, Bapak Ibu. Siapakah itu dan apakah itu? Next. Yaitu adalah, masih ada yang bisa kita percaya? Ada. Jawabannya adalah Holy Bible, ataupun kitab suci. Kenapa kitab suci itu bisa kita percayai? Kita akan pelajari kenapa kitab suci bisa kita percayai dan apa alasannya. Mari kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah, kita percaya dan kita imani bahwa Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah melalui umat-umatnya, ataupun melalui nabi-nabi dan rasul-rasul yang menuliskan dalam naskah, dalam kitab, dalam kertas, ataupun zaman dulu mungkin belum kertas.
dan sekarang namanya sudah Alkitab. Itu berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini adalah salah satu alasannya bahwa Alkitab sendiri mengajarkan hal-hal yang baik, bukan mengajarkan hal-hal yang buruk. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Jadi tidak pernah sekalipun tulisan di Alkitab ini itu dituliskan oleh kehendak manusia, melainkan adalah kehendak Tuhan Allah. Oleh karena itu menjadi salah satu alasan Alkitab masih bisa dipercaya, karena Tuhan sendiri yang langsung mengilhamkan orang-orang yang menuliskan kitab-kitab suci ini. Dan Yohanes 10 ayat 35, Yohanes 10 ayat 35, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Dikatakan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah apa yang sudah tertulis di kitab ini itu semua tidak bisa dibatalkan. Hukum Taurat tentang hukum-hukum Tuhan, tentang kasih Tuhan itu tidak dapat dibatalkan. Artinya adalah itu masih berlaku sampai sekarang ini. Masih terus kita percayai, bahkan sampai sekarang umat Kristen masih mengimani Alkitab sebagai buku penuntun bagi umat Kristen. Next. Boleh. Nubuatan Alkitab. Boleh kembali. Nubuatan Alkitab mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan mengukuhkan bahwa Alkitab berasal dari Tuhan. Dalam Yesaya 42, 8 dan 9, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi, tadi kita sudah ayat sebelumnya dikatakan, tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, melainkan oleh kehendak Tuhan atau Bapa di surga. Kenapa demikian? Ini adalah buktinya. Dikatakan nubuatan-nubuatan itu yang dahulu dikatakan beberapa ratus tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu, dan sekarang sudah jadi kenyataan. Dan sekarang juga masih berjalan tentang nubuatan. Nah, ini tentang nubuatan itu adalah mengenai tentang masa depan, dan Allah mengokohkannya, ataupun Allah pun meyakini tersebut. Nah, ini menjadi alasan juga Alkitab itu berasal dari Tuhan, bahwa bukan sekedar tulisan ataupun perkataan belaka, tapi benar-benar terjadi. Boleh next. Ini adalah contoh tentang nubuatan tadi. Ada 4 kerajaan dunia muncul. Babel, Medo Persia, Yunani, dan Roma. Itu dalam Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Ini adalah tentang mimpi Nebukadnezar, yaitu tentang patung Nebukadnezar yang terdiri dari emas, perak, tembaga, lalu besi, dan bercampur tanah liat. Itu menggambarkan 4 kerajaan yang besar yang menguasai dunia ini dari dulu sampai sekarang. Dan Kores akan menjadi pemimpin pasukan yang mengalahkan Babel. Itu dalam Yesaya 45, 1-3. Dan ternyata benar. Saat itu 4 kerajaan pertama yang pertama kepala emas, itu adalah Babel, dikalahkan oleh kerajaan Medo Persia, dan itu pun dikalahkan oleh Kores. Setelah kehancuran Babel, negara itu tidak akan dihuni lagi. Yesaya 13 ayat 19 dan 20, Yeremia 51 ayat 37. Saya akan buka. Yesaya 13 ayat 19. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya,
Dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Dan ternyata benar, sampai sekarang hal masih terjadi. Tempat di mana dulu Babel, sampai sekarang tidak ada penghuni di sana. Apa yang dikatakan ayat ini benar, nubuatan ini benar-benar terjadi sampai sekarang. Apakah kita masih bisa tidak meyakininya? Boleh next. Mesir tidak akan menjadi negara besar lagi di antara negara-negara dunia. Itu terdapat dalam Yeskiel 29 ayat 14 dan 15. Yeskiel 29 ayat 14 dan 15. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan-kerajaan, ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dulu kita tahu sejarah Mesir adalah kerajaan yang sangat hebat yang dipimpin oleh Raja Firaun. Tapi sekarang dikatakan ayat ini nubuatan dalam kitab Yeskiel bahwa Mesir bukan lagi menjadi negara yang kuat. Terjadi sekarang Mesir bukan lagi negara yang paling kuat, tapi sudah hampir sama dengan negara-negara yang lainnya. Timbul bencana-bencana alam yang besar dan munculnya rasa takut di hati manusia menghadapi di hari kiamat. Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan binatang dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Dan ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi dikatakan bangsa-bangsa akan takut menghadapi deru dan gelora laut. Akan banyak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan banyak bencana-bencana terjadi di zaman ini. Alkitab sudah menuliskannya karena sebelum hari Tuhan akan ada banyak bencana alam. Dan itu sudah benar terjadi sampai sekarang. Apa yang dikatakan Alkitab, ada lagi buktinya terjadi zaman sekarang ini. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, kemerosotan moral dan penurunan kerohanian di zaman akhir. Saya akan bacakan. Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dikatakan Alkitab juga bahwa zaman sekarang sudah menurun moral ataupun kerohanian daripada manusia. Ini sudah benar terjadi zaman sekarang. Oleh karena itu, janganlah, atau mudah-mudahan kita jangan sampai terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 tadi. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang umat-umat yang Tuhan yang baik dan yang setia. Amin. Boleh next? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini adalah perkataan Yesus sendiri bahwa firman-Mu ataupun firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa firman Alkitab ini adalah kebenaran itu sendiri. Tidak ada lagi di atas kebenaran. Next. Ini adalah beberapa bukti-bukti Alkitab itu adalah firman Allah. Next. Alkitab terdiri dari 2 buku, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku ataupun 39 kitab dari Kejadian sampai Maleakhi, dan terdapat 929 pasal.
Dan terdapat juga 33.214 ayat. Ini bukan yang sedikit, tapi banyak. Next. Dan perjanjian baru terdiri dari 27 buku atau kitab yang dari Matius sampai Wahyu. 260 pasal, 7.959 ayat. Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru, di total menjadi 66 buku, ada 1.189 pasal, dan 41.173 ayat. Ini ada beberapa bagiannya. 3 pasal pertama Alkitab, buku Kejadian, berisi dosa masuk ke dunia atau sejarah manusia. 3 pasal terakhir Alkitab dalam buku Wahyu, berisi dosa dibersihkan dari dunia. Ini menjadi kebalikannya. Ayat terpendek dalam Yohanes 11 ayat 35, ayat terpanjang Ester 8 ayat 9, pasal terpendek dalam Mazmur 117, pasal terpanjang Mazmur 119. Isi Alkitab, 22 buku sebagian besar sejarah, 21 buku sebagian besar nubuatan, 21 buku dalam bentuk surat, dan 2 buku sebagian besar ada berisi syair. Next. Pembagian pasal di dalam Alkitab oleh Stephen Langton, uskup besar dari Canterbury di akhir abad ke-12. Di pertengahan abad 13, Kardinal Hugo membagi pasal seperti keadaan sekarang. Pada tahun 1661, seorang Yahudi yang bernama Matias membagi pasal Hugo ke dalam ayat-ayat seperti sekarang. Jadi dulu belum seperti ini bentuknya ayat-ayat, masih belum seperti pasal-pasal, tapi dibagi dulu oleh orang-orang mereka ini. Ini adalah orang-orang ataupun orang-orang yang mengerti Alkitab pada zaman dahulu. Boleh next. Next. Ini dia. Alkitab pasti ada penulisnya. Nah, Alkitab ini ada yang mengatakan sekitar 37 penulis. Tapi ahli-ahli kitab ataupun orang-orang yang mengerti tentang Alkitab mengatakan kurang lebih ada 40 orang penulis daripada Alkitab ini sendiri. Dengan penulis ada berbagai jenis, ada raja, ada ahli hukum, ada petani, ada jenderal, ada nelayan, nabi, pemungut cukai, ada tabib ataupun sekarang ini ada dokter, ada orang kaya dan ada orang miskin dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis penulis-penulis Alkitab, bukan dari orang kalangan rendah, tapi dari kalangan tinggi juga ada. Tuhan tidak melihat siapa yang menulis, tapi Tuhan melihat hati si penulis tersebut. Boleh next? Nah, ini tadi yang saya katakan, kurang lebih adalah 40 penulis. Ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan mereka menggambarkan. Kita sekarang juga banyak pekerjaan kita, tapi kita semua bisa melayani Tuhan. Kalau mungkin dulu nabi-nabi mereka melayani Tuhan melalui menulis kitab suci, sekarang kita melayani Tuhan melalui membaca kitab suci tersebut. Dan bukan cuma membaca, tapi juga melakukannya. Boleh lanjut? Nah, ini tadi ada orang kaya, ada orang miskin, dokter, ada nabi, dan lain sebagainya. Boleh lanjut? Walaupun ditulis oleh sedikitnya 40 penulis, dengan latar belakang hidup yang berbeda, pendidikan yang berbeda, hidup di zaman yang berbeda, dan tinggal di tempat yang berbeda. Jadi 40 penulis tadi tersebut, kurang lebih 40 penulis, mereka hidup di zaman yang berbeda. Bukan semuanya zaman yang sama, tapi berbeda-beda. Mereka tinggal di tempat yang berbeda, mereka hidup di zaman yang berbeda. Ada yang perjanjian lama, ada yang perjanjian baru. Nah, tapi ada tapinya. Ini kita bacakan, tetapi bila mana kita baca firman Tuhan dari awal sampai akhir, kita akan dapati yang pertama, satu kesatuan yang luar biasa, berbicara tentang Allah yang sama, berbicara tentang rencana keselamatan yang sama, standar hidup yang sama, tidak ada kontradiksi dalam buku ini. Jadi walaupun mereka hidup zaman yang berbeda, mereka berbeda-beda setiap orangnya, berbeda pola pikir, berbeda manusia, berbeda suku, mungkin berbeda gaya hidup, tapi apa yang mereka tulis, apa yang mereka bicarakan, itu semua memiliki kesatuan. Mereka sama-sama berbicara tentang Allah, mereka tidak ada membeda-bedakan, tidak ada tulisan mereka yang saling bertentangan. Boleh kita baca dalam Alkitab, tidak ada satupun ayat yang berkontradiksi, semuanya saling melengkapi satu sama lain. Mungkin tidak ada jawabannya di ayat ini, mungkin ada jawabannya di ayat yang lain.
Itulah Alkitab ini. Makanya ada dikatakan biarlah Alkitab yang menjawab pertanyaan itu sendiri. Boleh next? Dengan lama penulisan sekitar 1.600 tahun, buku Kejadian ditulis oleh Musa sekitar tahun 1.500 sebelum Masehi, dan buku Wahyu ditulis oleh Yohanes Kekasih sekitar tahun 100 tarik Masehi. Jadi Alkitab ini kurang lebih ditulis 1.600 tahun. Ini adalah waktu yang sangat lama untuk bisa menikmati Alkitab yang sekarang adalah kitab yang saya pegang yang dibaca oleh umat-umat Tuhan sekarang ini. Sudah sangat lama, 1.600 tahun waktu penulisannya. Nah, next. Boleh next. Ada seseorang yang bernama Christopher Columbus. Dia mengatakan bahwa bumi ini bulat. Nah, next. Dunia, ilmu pengetahuan menemukan dunia ini bulat 508 tahun yang lalu, kurang lebih segitu. Sedangkan Alkitab telah menuliskan sekitar 2.700 tahun yang lalu. Apa buktinya? Dalam Yesaya 40 ayat 22, Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Jadi, saya sendiri sudah menulis bahwa di atas bulatan bumi. Next. Ayub 26 ayat 7. Allah membentangkan udara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Jadi kitab Ayub dan kitab Yesaya mengatakan bahwa bumi itu bulat, sudah mengatakan bumi itu bulat. Jadi ini kalau manusia menemukannya baru sekarang, Alkitab sudah mengatakannya jauh dari lebih dulu. Nah, ada lagi tentang satu contoh, timbun kotoran manusia dengan tanah, Ulangan 23, 12 dan 13. Nah, jadi bangsa Israel dulu Allah perintahkan untuk ketika buang kotoran itu harus ditimbun dengan tanah. Perintah yang ditulis Nabi Musa dalam Alkitab bahwa kotoran manusia harus dikubur sudah diberikan Tuhan 3.500 tahun sebelum para ilmuwan menemukan prinsip kesehatan itu. Kita tahu sekarang bahwa kotoran juga ditimbun dalam tanah. Sama seperti Alkitab sudah katakan di dalam kitab Ulangan. Sudah lama sekali. Boleh lanjut? Janganlah kita melakukan percabulan. 1 Korintus 10 ayat 8. Kata percabulan berarti segala macam perilaku seks yang tidak bermoral. Tidak akan ada wabah AIDS jika nasihat Alkitab yang masih relevan di zaman sekarang ini dipatuhi semua orang. Begitu pula dengan aborsi yang sekarang menjadi skandal internasional. Jadi kita tahu bahwa Alkitab sendiri sudah mengatakan jangan melakukan percabulan. Nah, tapi sekarang banyak sekali kita melanggar ataupun orang-orang yang melanggar sehingga ada AIDS, ada orang hamil di luar nikah, dan bahkan ada aborsi. Sangat sedih sekali melihatnya ya. Tapi inilah yang Alkitab katakan. Boleh next. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 ayat 1. Dikatakan bahwa Amsal 21 dikatakan anggur adalah pencemooh. Ini adalah tulisan daripada Raja Daud. Raja Daud sendiri mengatakan anggur adalah pencemooh dan minuman keras adalah peribut. Tapi banyak sekarang orang malah tidak mempercayai hal tersebut. Banyak orang yang terhuyung-huyung karenanya minum anggur, minum keras untuk memuaskan hasratnya sendiri. Next. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam hari, sedangkan badannya dihangatkan oleh anggur. Yesaya 5 ayat 11. Memang benar, di tempat yang dingin, ketika minum anggur sedikit, itu bisa menghangatkan tubuh. Tapi jika kebanyakan, itu bisa membuat kita mabuk. Allah mengatakan, celakalah mereka ini. Boleh next. Bukti bahwa Alkitab adalah kebenaran, bila kita bandingkan nubuatan-nubuatan para nabi perjanjian lama tentang Mesias, dengan catatan fakta sejarah di perjanjian baru berupa riwayat hidup Yesus. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, dari segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 27. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia, Apolos,
membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Alkitab sendiri mengatakan tentang Yesus, dan semua di Alkitab ini semuanya menuju tentang Yesus. Next. Ini adalah beberapa susunan-susunan daripada nubuatan tentang Yesus. Dia lahir di kota Bethlehem. Di Perjanjian Lama terus dalam Mika 5 ayat 2. Digenapi dalam Matius 2 ayat 1. Nanti boleh kita baca masing-masing. Dan lahir dari perawan. Boleh sebelum masih pesan yang tadi. Lahir dari perawan. Yesaya 7 ayat 14. Dan digenapi dalam Matius 1 ayat 18 sampai 23. Berasal dari garis keturunan Daud. Jadi semuanya yang tertulis ini ada sekitar 12. Semuanya nubuatan tersebut tertulis dalam Perjanjian Lama. Dan tapi digenapi dalam Perjanjian Baru. Menghadapi ancaman pembunuhan dari Herodes. Dikhianati oleh seorang teman, yaitu Yudas Iskariot. Dijual seharga 30 keping perak. Ditikam, pakaiannya diundi, tak ada tulangnya yang dipatahkan. Waktu mati, dia berada di antara penjahat-penjahat. Ini yang di sebelah kiri kanan Yesus. Tahun, tanggal, atau dalam kalender Yahudi, dan jam kematiannya. Dibangkitkan 3 hari kemudian. Jadi, ini adalah tentang nubuatan tentang Yesus. Di mana orang tidak banyak menyadarinya bahwa inilah kenapa orang Majus bisa tahu dituntun oleh bintang, sehingga mereka bisa menemukan Yesus. Dan orang-orang Yahudi sendiri tidak menyadari hal tersebut. Semua yang dialami oleh Yesus, itu semuanya relevan dengan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu ayat tersebut, ayat di sebelumnya dikatakan semua tertulis dalam Alkitab itu merujuk kepada Yesus. Dan ini apa yang sudah terjadi, apa yang dituliskan dalam Perjanjian Lama digenapi dalam Perjanjian Baru. Dan itu benar-benar terjadi dan sudah terjadi. Dan sekarang ini masih ada lagi nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu yang masih sementara digenapi sekarang ini. Tapi mungkin kita akan pelajarinya di hari yang lain. Tapi ini membuktikan bahwa masih ada yang bisa kita percaya sekarang ini. Ini sudah masuk pada kesimpulan. Tapi slide-nya sampai di sini bahwa masih ada yang bisa kita percayai sekarang ini, yaitu adalah Alkitab. Walaupun ini hanya berbentuk buku, tapi percayalah saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kitab ini memiliki kuasa. Ketika kita membacanya, kita berdoa, minta tuturan Roh Kudus, kita diberikan kemampuan, kita dituntun untuk bisa mengerti akan pelajaran firman Tuhan ini. Kita bisa mempelajarinya sehari-hari, dan percayalah Bapak Ibu, kita tidak akan dibohongi oleh Alkitab ini. Apa yang dituliskan dalam Alkitab, kita imani, kita percayai, kita yakin bahwa itu akan terjadi kelak di kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sampai sini yang bisa saya bawakan firman Tuhan. Mudah-mudahan dan kiranya harapan saya, kita sama-sama mempelajari Alkitab, kita percaya Alkitab ini adalah tulisan Allah, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup firman Tuhan, saya undang kita sekali lagi sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai mempelajari firman Tuhan tentang apa yang masih bisa kami percaya, yaitu tentang Alkitab. Kami adalah manusia yang lemah, kiranya Engkau bantu kami ya Tuhan untuk bisa mengerti akan pelajaran ini, bantu kami untuk tetap setia melakukan perintah-perintah-Mu dalam Alkitab ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.